kabar semuanya? Wah, pasti happy-happy ya. Kemarin baru selesai jalan-jalan, baru selesai liburan. Nah, pasti asik ya. Nah, adik-adik, saat ini kakak mau ngingetin, kita harus tetap jaga kesehatan ya. Dimanapun saja kita pergi dan berada, kita harus tetap jaga kesehatan. Nah, adik-adik, saat ini kakak mau ngucapin selamat tahun baru 2021. Wah, semangat baru, harapan baru. Semoga di tahun 2021 ini kita akan semakin melihat setiap berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, boleh Tuhan nyatakan terus di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, saat ini tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah kita di siang hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu yang selalu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di tahun 2020 Engkau telah sertai kehidupan kami. Kami percaya juga penyertaan Tuhan di tahun 2021 akan terus Engkau berikan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan saat ini kembali kami mau datang kepadamu. Kami akan memulaikan ibadah kami di siang hari ini. Biarkannya Engkau yang tuntun, Engkau yang sertai, biarkannya di setiap ibadah kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami di siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai little child, Happy New Year. Gimana adik-adik? Udah siap untuk berjalan bersama Tuhan di sepanjang tahun yang baru ini? Nah, kalau Tuhan sudah menyertai kita di tahun 2020, Tuhan juga pasti akan menyertai kita di tahun yang baru ini. Tuhan juga akan berjalan bersama kita dalam keadaan apapun, walaupun di keadaan yang susah atau yang sulit. Sekarang, waktunya kita mau memuji nama Tuhan. Adik-adik pasti sudah semangat, sudah siap. Sekarang saatnya kita untuk memuji nama Tuhan. Mari adik-adik semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk Semua
memuji Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat ini sebelum kita dengar firman Tuhan, Kak Indri undang adik-adik untuk kita menyanyikan satu pujian, Ku Menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup
kekudusan-Mu Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Tuh sekali lagi, dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu Tuhan. Yuk adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kak Indri mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh memuji Tuhan. Kami bersuka cita di dalam Tuhan karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kami sudah memuji Tuhan, semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus akan berfirman di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pakai guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kembali ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan, buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami telah memuji bahkan memuliakan nama-Mu, dan tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, biarkannya firman-Mu dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan Yesus, kami sebagai anak-anak sekolah minggu dapat terus taat untuk selalu melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh.
kata Tuhan kepada Nuh, Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Shalom Little Child,
Apa kabar semuanya? Adik-adik, sudah lihat kan bagaimana kisah Nabi Nuh? Kalau Tuhan sudah menyelamatkan Nabi Nuh dari apa adik-adik? Ya, betul, dari air bah. Air bah yang begitu besar sehingga banyak orang yang mati karena mereka tidak taat. Kalau Nabi Nuh pastinya taat ya adik-adik. Nah, kalau kita baca di Kejadian 9 ayat 1 sampai 17, bagaimana Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan Nabi Nuh. Nah, Tuhan bilang tidak akan mendatangkan air bah lagi sehingga mereka bisa selamat adik-adik. Kalau kita lihat nih ya, di ayat 11, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan selalu menyertai. Nah, ada di sini nih, kita lihat ya. Ayat 12 dan 13. Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Tuhan berjanji akan memberikan busurnya, yaitu apa adik-adik? Yaitu kalau kita lihat adalah pelangi, ya. Kalau kita lihat ada di awan, di atas awan, pelangi yang begitu indah, Tuhan berikan sebagai apa? Tanda bahwa Tuhan mengingat kita. Kasih Tuhan yang begitu besar untuk anak-anaknya. Oleh sebab itu adik-adik, kita harus taat. Mau menjadi anak-anak yang taat, tulus mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita lihat bagaimana Nabi Nuh itu seorang yang taat. Kita mau taat ya adik-adik ya. Sama seperti tahun lalu kita sudah taat, memuji, beribadah, menyembah Tuhan. Tahun ini pun kita harus tetap, bahkan lebih lagi. Kalau tema Natal kita apa? Be strong. Apapun keadaan kita, bagaimana hari-hari kita, mungkin adik-adik ada yang sedih, gak bisa jalan-jalan, tenang adik-adik. Kita gak boleh takut, gak boleh sedih. Karena kalau kita gak jalan-jalan pun kita bisa di rumah apa? Bisa memuji Tuhan, bisa bermain dengan papa, mama, bisa bermain dengan kakak, adik. Jadi gak boleh ada yang sedih ya. Nah adik-adik, kalau tante kasih tema minggu ini bahwa apa? Pelangi sehabis hujan. Bagaimanapun keadaan adik-adik sedih atau adik-adik sedang tidak enak, tapi Tuhan telah berjanji akan memberikan pelangi, yaitu apa? Kasih Tuhan untuk adik-adik semua. Terus apa? Janji Tuhan, berkat, terus masa depan yang indah. Adik-adik harus percaya karena Tuhan akan memberikan pelangi untuk adik-adik semua. Nah, di hati kita menjadi damai dan sejahtera. Oke adik-adik ya. Jadi tahun baru 2021 gak ada mukanya yang jelek lagi. Yang gimana ya, sedih. Terus mukanya kusam, bete. Nggak boleh ya. Kalau tahun 2021 ini kita harus lebih semangat lagi. Be strong ya. Oke adik-adik, sampai sini cerita firman Tuhan. Biarlah adik-adik boleh diberkati. Bye, see you. Yuk kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa titip papa dan mama. Atau transfer ke sini ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik semuanya, sekarang kita mau menutup ibadah kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, segala puji syukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kau telah menyertai kami dan Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa terus Tuhan untuk kami semua Tuhan, berkati kami, berikan kami selalu kesehatan, kekuatan. Dan juga kami berdoa untuk kedua orang tua kami, berikan juga kesehatan, kekuatan, dan berikan berkat juga Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah minggu kami, supaya Engkau tolong, dan kami nantinya boleh beribadah kembali Tuhan Yesus di gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa kepadamu, hanya Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sampai jumpa.